Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang siapa Pak? Kenal? Asmuni, kau sudah melupakan saya. Tidak, maksudnya lupa namanya saja. Bagaimana ya Asmuni? Oh, ya. Yang mengantarkan kita ke tempat. Iya Mas. Jadi seperti ini manusia. Setelah beberapa hari kalian bertemu dengan makhluk-makhluk yang sudah pernah tinggal di dalam dunia yang diciptakan oleh Welak Sambikala, yang bernama Lopu itu. Apakah kau sudah berhasil mendapatkan celah bagaimana cara untuk bisa menghentikan apa yang sedang terjadi di Sambikala ini? Ya sementara ini sih saya yang penting mendapatkan informasi sebenarnya kehidupan di sana itu seperti apa, terus cara keluar masuknya itu harus bagaimana, itu yang belum saya dapatkan itu. Itu yang Mas Muni. Silakan duduk. Wah, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan denganmu manusia. Monggo yang Mas Muni. Setelah saya mengamati dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Petros, saya memiliki sebuah pemikiran. Siapa tahu dengan adanya saya mengutarakan pemikiran saya kepadamu itu bisa membuka jalan dan kau bisa menemukan cara untuk menghentikan apa yang sedang terjadi di Sambikala ini. Ya, silakan, sarankan saja. Masalah yang terjadi di dalam Lopo itu sebenarnya makhluk-makhluk yang mendapati hukuman pembersihan itu adalah makhluk-makhluk yang memberontak ataupun makhluk-makhluk yang mengatakan bahwasanya di dunia ini itu baik-baik saja. Bukankah seperti itu? Ya, yang ininya memprovokasi teman-temannya bahwasanya kehidupan di sana hanyalah tipuan yang dibuat-buat, sedangkan bumi sebenarnya baik-baik saja. Di sini jika kita cermati, kenapa kita tidak melakukan langkah untuk membuat mereka, para makhluk hidup yang sudah hidup di dalam lubuk itu, dengan mengingatkan ataupun memberi tahu bahwasanya sesungguhnya di dunia ini itu tidaklah memiliki masalah. Di dunia ini tidaklah sedang ada masalah besar. Dengan cara kita bisa memasukkan benda-benda yang berada di bumi ke dalam lubuk itu. Ya. Terus dengan cara itu mungkin mereka makhluk-makhluk yang sudah dihilangkan ingatannya oleh pihak dari Welak Sambikala, dengan melihat benda itu mereka bisa mengingat keindahan bumi. Mereka bisa mengingat bahwasanya ada tempat tinggal lain selain di dalam lubuk yang masih layak untuk dihuni. itu saya sangat setuju dengan saran dari Tuhan. Cuma kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bisa memasukkan sesuatu benda yang berada di bumi menuju ke dalam sana. Sedangkan
akses saja tidak bisa kita miliki untuk saat ini. Mungkin nanti ketika saya sudah mendapatkan jalan itu bisa dilakukan, Tuhan. Lalu mereka para makhluk hidup, khususnya manusia yang tinggal di dalam lopo, itu tentunya sangat ketergantungan dengan sumber daya alam yang ada di sana. Sedangkan tempat tinggal mereka saja itu adalah buatan dari pihak Welah Sambikala. Tentunya sumber daya yang dibutuhkan manusia di dalam lopo itu juga merupakan buatan dari Welah Sambikala itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk menghentikan ataupun memutus sumber daya yang ada di dalam lopo itu, manusia? Memincangkan sistem, maksudnya. Benar sekali. Contohnya, sumber daya yang dari mana ini kira-kira? Kalau segi pangan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Mungkin, ya. Yang jelas, manusia sangat membutuhkan cahaya. Entah itu cahaya dari sinar matahari ataupun penerangan seperti yang kalian bawa saat ini. Listrik. Mungkin Padamin. seperti itu. Sedangkan sumber daya listrik yang didapatkan dari dunia lopuh yang diciptakan oleh Welah Sambikala itu menggunakan cara seperti apa? Tentunya Petrus yang sudah pernah tinggal di sana, pasti Petrus mengetahui banyak mengenai hal itu. Bisa kau tanyakan sumber daya yang ada di dalam lopo itu diciptakan menggunakan alat seperti apa? Oh, maksudnya pembangkit listriknya, PLN-nya itu, Mas. PLN. Ya, seumpama syarat agar adanya listrik saja itu kan memang memerlukan sebuah gerakan, Bang. Contohnya uap menggerakkan turbin, akhirnya masuk generator jadi listrik. Pasti pedot. Nah, mungkin ini menggunakan contohnya di dalam tanah, siapa angin nggak ada, paling adanya air. Dalam Mungkin tanah seperti itu. di bendung. Ini tuh Mas, listrik ketemu air. Masa listrik nabrak kipas kincir, muter-muter lah, daya putaran itu kan masuk ke generator. Dari generator mungkin diproses dan akhirnya keluar listrik. Nah, tugas kita justru bagaimana caranya sumber pemutaran itu akan berhenti. Banyak contohnya airnya di bendung. Ya misalnya kalinya kayak segaram, itu pakai apa? Mungkin dengan cara kita memutus sumber daya yang ada di dalam dunia lopuh itu, mereka para makhluk-makhluk khususnya manusia akan merasa bahwasanya di dalam lopuh sudahlah tidak memiliki kenyamanan lagi, dan akhirnya mereka bisa berpikir untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada di dalam lopuh. Cuma beresikonya tiba-tiba diledakkan ya, mati semua ya. Kalau berontak bareng-bareng ya. Mungkin itu bisa terjadi. Namun setidaknya di sini yang belum kita ketahui secara pastinya adalah mereka makhluk-makhluk ataupun manusia yang dijatuhi sebuah hukuman pembersihan. Apakah makhluk itu benar-benar dibunuh ataukah hanya dikeluarkan dari lopuh saja? Nah, itu harus diselidiki juga. Benar sekali. Lalu mungkin ada cara lain juga. Kita juga harus bisa mencari makhluk yang memiliki tugas ataupun berperan
mana makhluk itu adalah makhluk yang mengatur semua sistem-sistem yang ada di dalam lopo manusia. Teknisi mungkin ya. Menculik. Apa mas? Diculik gue. Setidaknya jika kita sudah mengetahui siapa makhluk yang berperan penting Dalam sumber daya ataupun pengaturan sistem yang ada di dalam lopo, kita bisa berbicara, kita bisa mengelabuinya bahwasanya yang dia lakukan saat ini bukanlah hal yang baik ataupun hanya dimanfaatkan oleh Welak Sambikala. Ya, mungkin langkah selanjutnya akan seperti itu. Dan perlu kalian ketahui, saya yakin Petrus itu mengetahui tempat di mana dia bisa keluar dari lopo. Apakah kau sudah menanyakan hal itu? Sudah, namun ketika saya mengajak, ayo kita urusi masalah ini, si Petrus dan Samunggaling saja ragu. Dia memiliki sebuah ketakutan tersendiri. Ya, saya wajar lah, mungkin trauma. Ya. Dan trauma itu akan sembuh, mungkin memerlukan waktu. Sedangkan menghadapi masalah, kan seharusnya harus benar-benar yakin tanpa harus ada keraguan. Jika ada keraguan, saya pun tidak berani untuk melanjutkan. Mungkin sewaktu-waktu jika kalian sudah menemukan di mana pintu ataupun jalan akses menuju ke dalam dunia lopo itu, bagaimana caranya kita bisa memasukkan sosok makhluk yang ahli dalam sihir manusia. Tujuannya Dari cerita yang disampaikan oleh Petrus, di dalam lopo disajikan sebuah gambaran di mana makhluk-makhluk yang dijatuhi hukuman pembersihan, makhluk itu akan dikeluarkan dari bumi, dan setelah beberapa menit keluar berada di bumi, gambaran itu menunjukkan makhluk itu mati. oh sih. Nah, di sini tugas dari makhluk yang ahli dalam sihir agar kita bisa melakukan penyihiran, membuat gambaran bahwasanya di dalam bumi ataupun di luar dari lopo itu terdapat sebuah kehidupan yang benar-benar layak, kehidupan yang benar-benar indah. Beberapa saranmu semuanya masuk akal. Cuma kita memerlukan sebuah persiapan, sebuah waktu, dan celah momentum yang tepat, dan beberapa informasi untuk melancarkan itu semua. Ya. Semoga saja Petrus dan temannya itu mau memberanikan dirinya untuk menghentikan dan menyelamatkan mereka makhluk-makhluk yang berada di dalam lopo, ya. Sehingga kita bisa menemukan jalan akses di mana kita bisa menyelinap masuk ke dalam dunia lopo itu. Baiklah, jika seperti itu mungkin nanti saya akan menemui si Petrus dan Samunggaling lagi untuk membicarakan lebih rinci mengenai sistem dari lopo tentunya, agar kita bisa mendapatkan sebuah celah, kelemahan-kelemahan mana yang bisa kita manfaatkan nantinya. Saya benar-benar sangat berharap bahwasanya di hutan ini itu bisa terbebas dan dapat dihuni layaknya seperti dahulu kembali. Amin, amin. Sonde malah. Nah, ya sudah manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian.
manusia yang benar-benar bisa seleluasa ini pulang pergi ke hutan Sondemala tanpa ada mara bahaya yang menghampirinya. Doakan saja agar kami selalu dilindungi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya sudah. Ya, hati-hati. Yang Asbuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.